الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدلالة على الهدى والخير. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan bab yang kemarin. Ini di penghujung bab tentang hal-hal yang najis ya. Nah, nanti setelah ini kita akan membahas bagaimana cara menghilangkan najis. Bismillahirrahmanirrahim. Su'alam anna rutubatal farji ala thalathati aqsamin. Ketahuilah bahwa basah-basah yang ada di farji itu ada 3 pembagian. Yang pertama tahiratun qat'an, pasti sucinya, wa hiya nasyi'atu mimma yadhharu minal mar'i 'inda qu'udiha ala qadamaiha. Yang pertama pasti suci yaitu cairan di dalam farji yang yang keluar dari dinding-dinding farji yang nampak ketika sedang jongkok gitu ya, sedang duduk ala qadamiha, jadi jongkok lah ya. Kemudian wa tahiratun, dan yang kedua adalah suci menurut pendapat yang ashah ya, untuk pendapat asal suci. Jadi ada yang berpendapat tidak suci, tapi menurut pendapat asal suci, yaitu wahya ma yasilu ilaiha dzakarul mujami', yaitu bagian farji yang terkena zakar ketika berhubungan atau ketika jima. Bagian yang terkena zakar itu cairan yang keluar dari situ itu suci menurut pendapat yang ashah. Nah, kemudian wa najisatun wa hiya ma wara'a dzalik. Dan najis adalah cairan najis yang di belakang itu semua. Ini saya kurang tahu persis gimana itunya ya. Mungkin kalau di anatomi itu ada ya. Itu jadi 3 itu. Lakin hadhil aqsam fi farjil adamiyah la fi farjil bahimah. Tapi semuanya adalah di dalam farjinya manusia, bukan hewan. Li'anal bahimata laysa la illa manfadun wahid lil bawli wal jima'. Qalahu Suwaifi. Ya, kalau hewan ya najis gitu ya. Far'un al-mashimatu al-kharijatu ma'al waladi tahiratan. Ari-ari yang keluar bersama bayi itu hukumnya suci ya. Hukumnya suci. Qala Syabramilisi Syabra Malisiyu ya, wa zahir annaha la yajibu fiha syai'un. Ya, menurut Imam Syabramilisi tidak ada kewajiban apapun. Nah, misalnya ketika kesentuh atau menyentuh pakaian atau apa, tidak wajib dibasuh ya, karena ari-ari itu ya. Titik. Nah, sekarang ada tambahan hikmah di faidah ya. Faidatun ay hadhihi faidatun. Al-fadalatu minan nabi sallallahu alaihi wasallam tahiratun. Mohon maaf, ini bab eksklusif ya. Kotoran yang keluar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam itu hukumnya suci. Wa kadza sairul anbiya'i tasyrifan li maqamihim. Itu juga seluruh nabi itu suci karena memuliakan derajat mereka. Wa ma'a dzalika yajuzul istinja'u biha idza wujidat fiha syurutul hajar. Bahkan menurut ulama boleh dijadikan alat istinja kalau memenuhi syarat istinja. Alal mu'tamad, menurut pendapat yang kuat. Bi khilafil bauli, berbeda dengan
air pipisnya para nabi. Wala yajuzu akluha illa idza kanat litabarruk. Tidak boleh memakannya atau meminumnya kecuali karena untuk tabarruk, mengambil berkah. Wa yajuzu wat'uha birrijli, dan diperbolehkan menginjak ya kotoran para nabi. Karena ini semuanya ini berdasarkan dalil terjadi dulu di masa sahabat ya. Wala farqa baina an yakuna zamanan nubuwati aw ba'dahu. Dan tidak ada bedanya masa nubuah maupun setelahnya. Jadi kalau setelah nubuah berarti setelah beliau wafat. Ya. Tidak ada bedanya. Wa qad waqa'a li wa'idhin zakara sifati Nabi sallallahu alaihi wasallam wa min jumlati ma qala liman ya'izuhum anna baulahu sallallahu alaihi wasallam khairun min salatikum. Intaha. Wallahu alam, ini siapa yang apa namanya? Yang ceramah ini siapa? Wallahu alam, enggak disebutkan sama Imam Nawawi ini. Ada seorang penceramah yang mengatakan bahwa ketika menceritakan sifat-sifat Nabi itu, beliau berpendapat bahwa air pipisnya Rasulullah itu lebih mulia atau lebih baik dari sholat kita gitu. Qala al-Madabiri wa sahihun wa shawabun. Menurut Imam Madabiri itu benar, wajib bi umurin, dan beliau berargumentasi dengan beberapa hal. Minha diantaranya an hadzal wa'id yahtamilu annahu min arbabil kasyf. Bisa saja seorang penceramah tadi atau mubaligh tadi itu adalah orang yang ahlu kasyf. Kalau orang ahli kasyf itu memang kadang-kadang sama Allah dibuka, bisa melihat hal-hal yang ghaib, yang disebut juga ahlu sarair. Waqad atla'ahu Allah Ta'ala ala riya'in fi salatihim. Bisa jadi dia diperlihatkan, ditampakkan sholatnya orang-orang yang riya. Nah, sholatnya orang riya itu tertolak. Au yaqala inna Nabi sallallahu alaihi wasallam yustashfa bihi fahuwa nafi'un. Dan juga ia berargumentasi air pipisnya Rasulullah SAW itu bisa dijadikan obat dan tentu bermanfaat. Wa salatuhum ghairu muhaqqaqatil qabul. Sementara sholat kita ini tidak mesti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu karena riya tadi itu ya. Faslun fi bayani izalatin najasah. Tentang izalatun najasah, mungkin ini di pertemuan yang akan datang ya. Nanti ini soalnya babnya sudah ganti bab. Insyaallah besok malam Rabu insyaallah. Wallahu a'lam.